Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi dalam pembelajaran ekonomi kelas 10 pada KD 3.2 mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ya diharapkan siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, ya, dan pokok masalah ekonomi modern apa, bagaimana, untuk siapa barang yang diproduksi. Nah, tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Masuk pada pokok masalah ekonomi klasik. Sebelum kita masuk pokok masalah ekonomi klasik, kita ketahui dahulu bahwa masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara pemenuhan atau sumber dayanya yang terbatas. Oke, kita lanjut kepada masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik atau ekonomi tradisional, ya, ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, masalah pokok ekonomi di bidang produksi. Yang kedua, di bidang distribusi. Dan ketiga, di bidang konsumsi. Nah, adanya permasalahan tersebut akan memancing upaya untuk menyelesaikan masalah pokok ekonomi. Kita masuk pertama, masalah produksi. Ya, produksi dapat mencipta atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi jika barang atau jasa, ya, yang dibutuhkan tersedia. Dengan melakukan produksi yang tepat akan mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan. Masuk masalah distribusi. Kita ketahui masalah distribusi yaitu masalah, ya, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Masalah ini terjadi jika penyaluran itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak tersampaikan kepada konsumen dengan baik. Nah, jika, ya, produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai kepada yang membutuhkan, nah, masalah ini tidak akan terjadi. Nah, untuk mencegah masalah ini, kita harus memastikan bahwa pendistribusian telah, ya, tersampaikan dengan baik kepada yang membutuhkan atau konsumen. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Masalah yang muncul dalam kelompok konsumsi adalah memanfaatkan barang atau jasa dengan tepat. Jika tidak termanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi sia-sia. Masalah dalam konsumsi harus mampu dijawab oleh pelaku produksi agar dapat menyediakan barang atau jasa yang baik sesuai yang dibutuhkan. Pada masalah pokok ekonomi modern. Setelah kita mempelajari masalah pokok ekonomi klasik, ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah pokok ekonomi modern ada 3 masalah. Yang pertama, apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi suatu barang atau jasa. Yang ketiga, untuk siapa barang, ya, dan jasa diproduksi. Nah, dalam masalah apa yang akan diproduksi, di sini pemilihan produk, barang atau jasa yang tepat
juga perlu diimbangi dengan penentuan berapa banyak produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Cara memproduksi suatu barang atau jasa berkaitan dengan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi. Masuk pada masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, masalah ini timbul ya menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa. Sehingga masalah ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar yang tepat. Nah, sekarang masuk pada sistem ekonomi. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Nah, ada lagi pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Bisa ya Anda baca pada literasi yang lain seperti internet dan bahan pelajaran yang telah diberikan. Masuk pada macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kita ketahui, sistem ekonomi tradisional merupakan ya ekonomi yang berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Nah, pada sistem ekonomi terpusat, ya pemerintahlah yang menjadi pengatur dari kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian ini tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, yang keempat, sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran, ya, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.